Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Aku Nyonya. aku Sus. Kembali lagi dalam channel kita, Kekencing Asoy alias Ganas. Wah, kemarin tuh ada eh, orang nyebelin lah ya, tiba-tiba ketemu gitu. Jadi tuh dalam suatu forum, gue ketemu gitu ya sama seseorang yang udah senior ya, ya punya jabatan lah ya, pejabat gitu ya. Cewek cowok? Cewek nih cewek. Cewek. Orangnya halus banget ya. Terus kayaknya asik gitu. Kira-kira usia berapa? Mungkin 50-an kali ya. Atau 40-an mau ke 50 lah kayaknya sih. Tapi maksudnya masih fresh lah ya. Penampilannya masih fresh. Terus no make up. Tapi ya enak lah ya. Itu kan di forum rapat tuh. Forum rapat akan membahas sesuatu hal yang menurut gua baru. Karena gua baru dilibatin. Dan seru kayaknya gitu kan. Situ di akhir acara kegiatan gitu, gue coba lah diskusi, yang pingin tanya-tanya kan mengenai yang dirapatkan itu kan. Abangnya kayaknya enak gitu ya, halus ya. Tapi pas gue tanya tuh kan eh, perkara kegiatan itu ya namanya newbie kan. Terus dia jawabannya nggak enak banget gitu ya. Jawabannya, Masa sih nggak tahu tentang ini? Emang orang sini kamu katanya? Iya, orang sini. Masa sih nggak tahu sih? Biasanya bahasanya kalau seperti yang tadi kamu omongin itu khusus buat orang luar, bukan orang dari instansi sini. oh gitu ya. Nah, langsung jelek gitu ya. Habis itu udah dia pakai nyeritain zaman dia dulu di instansi sebelumnya gitu kan. Terus tanyalah gue, karena gue juga kan mantan instansi itu sebelumnya, cuman beda divisi gitu kan, beda cabang Beda lah, bagian. beda bagian. Terus tanya, oh ibu di instansi X gitu ya, sebagai instansi X saya yang sebelumnya instansi X dulu, emang ibu di mana? Terus dia tuh nggak mau ngejawab gue ya. Terus dia cuman ngeliatin sebelahnya dia. Terus kayaknya bikin ekspresi yang, wah masa dia nggak kenal sama gue gitu. Terus yang ngejawab tuh bukan dia. Perkara dia itu siapa, ke kantor X-nya itu yang mana. Tapi lu beneran nggak tahu, guys? Tapi sebelahnya yang jawab, bu ini kan dulu di instansi X, kata dia gitu ya. Di sebelahnya lah yang jabatannya lebih rendah dari dia gitu lah. Terus oh ibu di instansi X, masa sih nggak tahu? Karena gue pikir kayaknya dia merasa ada dua. Satu, dia merasa dia udah terkenal, atau kedua, dia ngerasa lu cuma pura-pura nggak tahu dia aja gitu loh. Secara dia merasa dia udah cukup terkenal dan harusnya orang-orang pada hari itu udah tahu nama dia siapa. Ya gue Ngerti nggak kan maksud gue? tahu. Terus ya, Makanya dia bilang lu kurang pergaulan. Tapi ini si ibu yang sama yang pernah nyindir gue juga. Terus gimana? oh si ibu itu teh juga pernah nyindirin lu di instansi Enggak. Z gitulah ya. Ceritanya lu dari instansi Z lah ceritanya ya. Kita teh satu paguyuban, satu komunitas ya. Dulunya dia di instansi Z, gua instansi Y. Si ibu itu instansi X, anggaplah gitu ya. Nah sekarang gini, dia sama gua aja kan, maksudnya beda instansi ya, walaupun satu paguyuban. Kalau kayak nggak ketemu kan bisa aja nggak kenal sebenarnya ya. Hal yang wajar. Ada berapa ribu meren kalau digabung tuh ya. Tapi kan pada saat itu bertanya itu sebenarnya itu udah pencapaian dia yang tertinggi gak sih? Ya gue aja nggak tahu dia itu posisinya Jadi dia nggak terima gitu. sudah mencapai posisi tertinggi itu ya. Gue kan nggak tahu. Gue cuma tahu oh iya posisinya itu. Ya gue nggak tahu nama dia siapa, belum pernah ketemu. Please deh, maksudnya ya jangan paksain orang. Semua orang tuh harus kenal sama lu. Even misalnya lu itu menteri gitu lah, sekelas menteri pun, dan semua orang kenal sama lu loh. Iya, gue aja nggak apa nama-nama menteri bukannya yang mana. Coba deh, ini dia bukan menteri ya, tapi maksudnya orang harus tahu gitu semuanya pakai bilang, oh kamu bukan dari paguyuban ini gitu, kamu memang bukan dari sini, saya di sini, kamu bukan pegawai tetap ya, saya sudah pegawai tetap, oh gitu, kayak nggak percaya gitu, gue nggak kenal sama dia.
Jadi gue bilang opsi kedua lu pura-pura gak kenal. Iya kan gue bilang pada saat emang capek posisi tertinggi dia gak terima kalau lu tuh gak kenal sama dia. Tapi emang iya sih ya semua orang harus kenal. Gak harus kenal juga sih. Kita harus kenal sama maksudnya gitu loh. Hati buat kita apa kenal sama lu? Ya kita cukup, oh iya, maksud gue tuh gue jadi nyesel, asli ya, gue jadi nyesel menyapa dan membuka obrolan. Tadinya gue pengen bertanya-tanya perkara apa yang dibahas supaya gue tuh nggak ketinggalan gitu, gue punya ilmu baru gitu ya. Gue bisa ya ngikutin gitu nextnya. Jawabannya kayak gitu. Tapi nama lu ditandain. Untungnya dia nggak nanya juga nama gue Tahu siapa. lo orangnya nandain sih. Dia nggak akan tanya. Terus gue dari situ aslinya gue jadi malas. Tadinya gue mau makan siang situ kan bareng situ lah ya. Nggak jadi gue makan. Gue udah malas. Jadi kesimpulannya buat orang-orang yang udah merasa terkenal, jangan kepedean dulu karena belum tentu kita kenal sama lo, jadi gak usah marah-marah. Dalam tanda kutip merasa terkenal loh ya. Bukan lu udah terkenal, nggak merasa terkenal. Tapi nggak semua orang mesti kenal sama lo gitu loh maksud gue. Meskipun lo di posisi yang terpuncak ya. Emang lo udah show di mana aja gitu, gue mau tanya. Sampai orang harus apa namanya harus kenal sama lo gitu. Harus ngefans sama lo, harus hebat banget manfaatnya buat kita. Nggak, masih mending kalau dia itu dulunya misalnya atasan di instansi ya, di instansi gue, ya kan? Ya oke, gue pasti kenal sama dia walaupun dia udah pindah. Kan lu di X, gue di Y, dia di Z. Enggak, tapi tuh kalau gue lihat seakan-akan dia tuh maksa, lu tuh harus tahu karena gue tuh apa ya, kalau di perusahaan tuh kayak gue tuh CEO lah atau komisaris utama atau direksi tertinggi, masa lu nggak tahu nama gue sih? Gitu, jadi kayak maksa lu tuh harus tahu gitu. Ya maksud gue tuh ya, kalau gue tipe yang atasan gue aja di instansi gue aja yang gue harus tahu gitu. Lu ya maksudnya di luar yang gue nggak pernah involve gitu ya, kan nggak mesti juga gue cari-cari tahu siapa, misalnya gue ke instansi dia nanyain pejabat lo siapa aja namanya ini, terus mana fotonya coba. Iya pimpinnya ya kan, nggak mesti juga gue tanya ke dia gitu. Orang itu yang gue bilang kagak guna, ngapain lu tahu pimpinan gue ke urusannya apa? Iya, urusannya apa gitu maksudnya. Kenapa sih ada orang kayak gitu ya, dalam dunia ini masih ada orang yang kepingin banget semua orang kenal sama lu. Banyak. Iya kan? Sekelas artis-artis baru aja tuh, artis-artis baru yang orang lain pada kenal ya. Gua mah kalau ditanya gak tahu dah. Siapa itu teh? Kata gua mah. Ya gua mungkin gak gaul ya, gua kebiasaan di kampung kali, jadi sama dia tuh gak kenal gitu. Ya kan instansi gua cuma di kampung. Dia di kota. Tuh jangan menganggap semua orang itu harus sama dia, sama elu gitu loh. Karena lu misalnya bergaul di mana, terus orang harus kenal sama lu gitu. Enggak, jangan maksa gitu. Lu harus bisa nerima keadaan kalau ada yang gak kenal sama lu. Lu narsis banget gitu. Sebenarnya ada apa dengan lu udah dapet pencapaian tertinggi ya kan, kata lu tertinggi, gue aja baru tahu dia ya posisi tertinggi. Makanya gak terima pada saat pencapaian tertinggi lu tuh gak kenal. Kan baru kemarin banget dinobatkan. Jadi ya gue aja gak tahu kapan dia dinobatkan. Si ibu itu memang tabiatnya menyebalkan sih, dia terkenal kemana-mana. Jadi pas lu cerita ke gue ketawa-ketawa aja kan. Kan dulu pernah jadi mantan bos gue juga. Oh ya, dia tuh mantan bos dia. Ya wajar dia kenal. Kalau dia gak kenal berarti dia yang kurang ajar. Bener nggak? Nggak kenal sama bosnya. Kalau gue lah bukan anak buah. Enggak, mesti kalau kami yang udah berada di lingkungan itu aja. Jadi pas lu cerita kayak si ini kan belum nih, yang segini rambutnya segini, yang segini. Iya, yang ini kan, iya. Udah tahu satu tempat gue nggak ada yang suka. Udah tuh nggak ada yang suka. Terus pas ditanya-tanya lagi ternyata dia mantan di company yang itu ya, di company X ya yang lama. Di boykot berapa kali? 2 kali. Udah 2 kali loh di boykot sama seluruh anak buah dia. Akhirnya dia keluar ya. Dan ya lu kalau punya sepak terjang di boykot sama puluhan atau ratusan orang supaya lu resign dari tempat lo yang lama, nggak usah gitu menonjolkan sisi narsistik lu. Nggak semua orang kenal sama gue. Maksudnya meskipun kayak gitu dia di boykot, tapi bisa ke tertinggi. Iya, maksud gua harusnya. Gue tanya ada apa ya?
Nah, iya, udah di boykot tuh, dulunya punya background di boykot, tapi dia sekarang bisa naik gitu ya, naik sampai tertinggi gitu. Itu ada apa kita, walau alam lah yang kayak gitu-gitu ya. Maksud gua, hilangkanlah sikap-sikap yang maksudnya harus orang tuh ngikutin keinginan lo gitu. Lu udah punya posisi tertinggi, ya maksudnya lu mau apa lagi sih, butuh validasi apa lagi sih? Kalau lu pengen dikenal sama orang, ya udah lu bikin pengumuman setiap hari gitu, setiap saat di mading gitu. Ini lo gua di mading cuy, bikin aja yang bisa orang tiap hari lewat gitu. Lah gua baru pertama kali ketemu sama dia, ya wajar kalau gua nggak tahu. Kayak bagus itu tuh bentuk ide PR. Nggak masukin nama-nama direksi jadi. Nah, masukin nama-nama direksi di mading, tidak semua orang itu ya, nih ya kayak gua itu kalau nggak ada kepentingan nggak akan keluar loh dari, misalnya dari zona gua gitu. Ya wajar dah, gua mah nggak segaul itu gitu ya, nggak mesti gua tahu ini siapa ini siapa ini siapa, nggak apa-apa, yang penting orang nggak tahu gua gitu aja deh. Gitu. Gua nggak kenal sama orang-orang Karena gitu. instansi gitu gede banget orangnya. Banyak banget cuy. Bukannya kayak kecil, kalian pikir kecil terus masa nggak tahu sih. Ya maksudnya masa sih lu nggak tahu gue, bisa aja gue balikin emang lu siapa gitu loh. Kalau memang kita aja nggak gaul, Iya, nggak update, iya, enak maksudnya gini, kayak lah sebenarnya kalau nggak semua orang itu bisa bergaul seperti lu gitu loh. Ya wajar kan, tiap orang beda-beda gaulnya. Kesel gue kabar. Ya kan yang tadinya gue mau mencari ilmu baru ya, mau diskusi baru, kan jadinya malas. Jadi nggak antusias lagi. gitu. Satu lagi tuh, kalau lu kayak gitu meskipun lu di puncak tertinggi bikin orang yang berumur jadi nggak respect. Dan selain gak respect, lu juga disumpahin cuy. Mungkin ya, nanti lu dapet apa ya, hal buruknya bukan sekarang tapi ntar gitu. Bisa aja ke anak cucu lu atau ke siapa lu gitu. Hindarilah salah satu hal-hal yang bikin orang lain jadi nyesek, jadi sakit hati sama lu. Oke, kayak gitu guys Itu aja intinya. guys. Jadi jangan sok terkenal. Jangan sok terkenal dan pingin dikenal banget gitu. Udah itu aja lah kalau dari gitu. Ya, oke. See you. Sampai berjumpa di topik-topik kita lainnya ya. Dadah. Wah. Jangan lupa like and subscribe ya kawan-kawan.